ada keamanan yang bersifat fisikal, artinya keamanan yang di area yang diaman atau yang diserang itu adalah sifatnya fisik. Ya, seperti yang kaitannya orang kalau mau akses masuk ke gedung, peralatan dan media ya. Nah, ini ada beberapa teknik serangan yang ada di physical, ya ini ada teknik wiretapping. Ya, wiretapping itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang sifatnya fisik. Jadi dia mengakses ke kabelnya sendiri atau medianya gitu ya. Seperti contoh yang seperti ini nih, ya. Ada sender, ini pengirim, receiver. Idealnya informasi itu lalu lintasnya kirimnya ke sini gitu, message-nya gitu. Tapi ternyata dengan si pelaku yang namanya wiretapper, dia bisa melakukan penyadapan ke sini gitu. Ya, akses medianya. Nah, medianya apa? Medianya kan kalau kita bicara media, masih kan nggak? Ada media ada dua jenis. Apa? Media hard wire dan media soft apa? Soft wire. Kalau hard wire itu apa? Yang berhubungan dengan coretan saya kelihatan nggak? Tulisan saya. Halo, saya mau konfirmasi nih. Tulisan saya yang saya ketik apa? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak, hardware sama software. Bukan software, ini hardwire. Ya, hardware. Kalau hardware gini, hardwire, hard itu keras, wire itu kabel, ya. Jadi contoh hardwire tuh ini kalian harusnya belajar di Jarkom atau Komdat ya, komunikasi data atau Jarkom. Hardwire itu adalah yang sifatnya hard keras. Contohnya apa? Kabel. Kabel pun ada banyak. Ada kabel UTP, ada kabel RG, ya. UTP juga ada banyak. Ada Cat 5, ada Cat 5E, ada Cat 6, ya. Tahu ya, Cat 6 ya. Ya, Pak, cara mengetahui kabel-kabel gimana sih, Pak? Oke, ini saya coba apa namanya? Saya nggak tahu, kalian udah pernah belajar Jarkom nggak? Jaringan komputer semester 1, 2 atau 2 apa? Udah belum? Pernah Pak. Udah ya. Waktu itu praktek bikin jaringan nggak? Jadi konekin gitu. Nah, ini kan kalau kalian tahu ini kan kabel bentuknya begini ya. Nah, ini kan kabel ya, kabel ITP. Nah, dia ada tulisan nih. Kelihatan nggak? Jadi kalau mengetahui kabelnya apa sih, Pak? Ini ada 5E. Kelihatan nggak? Nah, 5E. Jadi kabel itu ada Cat 5, Cat itu kategori. Cat 5, Cat 5E sampai Cat 6. Ya. Cat 5, Cat 5, Cat 6. Kalau Cat 6 itu nanti ada tulisannya kategori 6. Ada nggak di sini? Kategori 6. Oke. Saya googling ya, tapi dia ada tulisannya. Ya, kurang lebih ada kategori 6. Nah, perbedaan kabel itu sendiri, saya nggak bahas sebenarnya nggak ke kabel ya. Sebenarnya berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Apa sih bedanya kabel Cat 5, Cat 6, apa yang membedakan antara fungsi kabel tadi? Apa? Yang membedakan apa? Band, band, band dekil, Pak. Bandwidth. Nah, bandwidth, bandwidth ya. Band dekil. Ya. Yang unyil kan band dekil gitu. Band dekil. Dulu namanya band dekil lagi nih, band dekil. Band dekil. Udah tahu belum? Kalian suka nonton film unyil nggak? Nah, kalau band yang unyil nih, band dekil unyil. Namanya dulu band dekil. Ada nggak? Ah, tuh band dekil ini. Tuh, nah, namanya ini nih tuh, band dekil ya. Zaman saya masih SD itu. Nah, yang membedakan itu adalah bandwidth-nya. Nah, bandwidth itu ada kabel-kabel tadi buat apa aja, Pak? Ya, jadi contoh kalau bandwidth kabel ya. Jadi kalau bicara bandwidth kabel itu mereka punya kapasitas. Nah, ini kali di sini ada jelas. Nah, ini ya. Ada yang kapasitasnya hanya bandwidthnya 100 Mbps. Ya, Mbps data rate ya.
Ada juga yang 200 sampai yang tertinggi itu kalau bicara kabel itu apa? Kabel itu ada Cat 5 itu 100, Cat 5e itu bisa 1000. Tapi kalau Cat 6 bisa giga ya, hitungan giga ya. Nah, ada juga kalau kita bicara hardwire, yang hardwire tadi itu apa? Ada selain dari UTP, ada juga apa? Fiber apa? Optik itu hitungannya giga. Ya. Ada lagi yang tadi namanya softwire, media pengiriman dengan menggunakan soft itu lunak. Contohnya apa? Dengan media Bluetooth. Nah, itu Bluetooth. Terus apa lagi? Media yang secara fisik nggak kelihatan, tapi dia bisa mentransmisikan. Apa? Bluetooth, apalagi? Radio, ya. Apalagi? Infrared, teknologi-teknologi itu tadi. Pak, contoh infrared apa? Remote. Nah, remote TV itu pakai infrared. Ya, inframerah. Jadi kalian duduk sambil ganti channel tuh nggak pakai kabel lagi gitu. Itu pakai teknologi namanya softwire, pakai infrared. Bluetooth, kalau kalian tethering ya dari handphone ke notebook untuk apa namanya sebagai modem itu teknologinya Bluetooth ya. Radio, radio itu apa? Contoh yang kita radio itu biasanya bentuknya kayak model ini, yang kalau kalian suka radio IP, radio wave ya. Nah, radio wave tuh biasanya kayak tower. Nah, kayak gini nih, ada pemancar-pemancar tuh ya, radio. Gelombangnya digambarkan kayak gini. Ada juga microwave, gelombang mikro ya, gelombang radio. Nah, itu kita bicara namanya software. Nah, jadi konsep kembali ke topik ini, konsep dari wiretapping itu adalah yang disadap tuh melalui media. Medianya apa dulu? Tergantung media yang tadi dipakai. Ya, ada juga tekniknya namanya DOS. DOS itu denial of service ya. Yaitu dengan cara mematikan peralatan tadi atau membanjiri salurannya dengan pesan-pesan. Contohnya apa, Pak? Nah, konsepnya kayak gini. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan juga ya. Ada teknologi DOS, dia menyerang dengan targetnya dengan layanan-layanan apa namanya yang tidak diinginkan. Demonya udah saya tes belum? Udah pernah dipakai belum? Udah dijelasin belum demonya? Udah belum? No, udah belum? No? Udah ya, no? Atau saya tanya deh, kayaknya pada pasif. Adri mana Adri? Satu. Panggil dua. Adri. Iya Pak, hadir. Ya. Ini udah belum saya terangin DOS? Tekniknya, demonya, cara pakainya kayak apa? Siti Mujenar. Iya, Pak. Udah belum saya terangin teknik DOS? Minggu kemarin nggak masuk, Pak. Oh, kalau nggak masuk, saya ini apa namanya bingung saya kalau. Yang masuk siapa? Erika mana? Firdaus. Erika. Iya, Pak. Kamu masuk nggak minggu lalu? Iya, hadir. Ini teknik DOS sudah saya jelasin loh. Teknik demonya gitu. Hipno deh, Hipno kamu. Gimana, No? Tekniknya, No ya. Tekniknya yang pakai CMD itu. Yang pakai perintah. Udah, Pak, kalau nggak salah. Udah ya? Oke, kalau udah berarti saya nggak usah jelasin ya. Oke, jadi tekniknya seperti itu ya, teknik DOS-nya. Oke, ini kan kembali lagi ya, karena tadi Ibnu bilang ini udah semua, berarti saya hanya flashback aja ya. Ada teknik DOS, ada juga teknik lainnya adalah sinful attack ya. Ini di mana sistem host dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga menjadi terlalu sibuk. Nah, ada juga kemana yang berhubungan dengan orang. Nah, ini hubungannya dengan password ya, termasuk juga profil risiko ya, bagaimana diaksesnya itu bisa dilihat. Yang ketiga ini keamanan dari data dan media serta teknik komunikasinya. Maksudnya dari data dan media itu seperti apa, Pak? Contoh tadi kan medianya, kita bicara medianya teknik pakai apa, point to point gitu ya.
langsung direct ya, atau VPN dan seterusnya, itu tekniknya itu. Nah, datanya sendiri apakah datanya plain text? Nah, kalau kalian mengikut mata kuliah sebelum ini, mata kuliah dulu keamanan informasi, kalian belajar yang namanya kriptografi ya. Kriptografi yaitu belajar ya, kriptografi yaitu bagaimana mengamankan sebuah pesan. Kalau kita kriptografi, kita bicara dua bagian. Ada yang tahu apa? Masih ingat nggak? Ada yang namanya apa? Depannya P. Plain apa? Plain text. Text. Oke, satu lagi namanya lawan dari ciphertext. Ciphertext. Oke, lawan dari plain text atau cipher. Plain text itu adalah yang biasa kita pakai ya. Jadi objek data informasi yang bisa dipahami oleh manusia. Contohnya apa? Ini plain text semua nih. Kenapa kita sebut plain text? Karena kita tahu ini berupa tulisan plain text. Kita tahu ini berupa gambar. Nah, kalau cipher adalah yang sudah tidak bisa dimengerti maknanya oleh manusia. Pak, contohnya apa Pak? Kalau ciphertext. Nah, contohnya adalah apa? Ada yang tahu? Ciphertext contohnya apa? Yang kalian sering pakai WA apa? QR code itu juga cipher tuh, ya. Apalagi, ini kan kita nggak ngerti nih, ini angka berapa, bahasanya apa gitu. Ada lagi selain plain text apa? Bar, teknologinya apa? Yang ciphertext, barcode. Nah, kalian paham nggak kayak gini? Nggak paham. Ya. Dan seterusnya ya, ada barcode, ada konsep QR code. Nah, kalau kita bicara cipher juga akhirnya jadi model seperti ini gitu ya. Ciphertext ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dimahami. Contoh-contohnya tadi ya implementasinya. Ini juga ciphertext yang kalau kalian lihat ya, angka-angka ini ya. Oke, itu salah satu contoh dari apa namanya? Keamanan media. Yang keempat, keamanan dalam operasi. Ya, adanya semacam prosedur yang digunakan untuk mengatur mengolah sistem keamanan. Jadi yang dimaksud dengan ini kan menurut David Icop ya, lubang keamanan ya, ada fisik, orang, data media, yang ketiga adalah dalam operasi. Artinya dalam operasi pelaksanaan tadi banyak juga serangan-serangan yang bisa terjadi gitu ya. Maksudnya operasi lagi dipakai gitu ya. Nah, terkait dengan contoh apa Pak? Contoh misalkan situs ipom.ac.id misalkan. Misalnya. Ini lagi operasional nih. Maksudnya operasional ya situsnya sedang dipublish gitu ya, sedang dipakai oleh banyak orang untuk mengetahui informasi. Nah, yang terjadi kerentanannya aspeknya adalah bahwa pada saat terjadi dalam operasional kegiatan tadi bisa jadi serangan atau attack itu terjadi. Ya, serangan atau attack bisa terjadi. Ya, seperti apa Pak? Ya, bisa model attack. Ya, model attack. Ya, ini kalian bisa lihat ada tekniknya nanti. Ada teknik DOS, ada deface ya. Deface ya, ada juga DOS ya. Deface itu halamannya dirubah halaman depannya ya. Kayaknya di sini juga ada deh. Nah, ini ya. Ini deface, ada model injection ya, data itu diinjek, disuntik, dirubah datanya, ataupun model device seperti ini. Nah, model serangan model yang terjadi pada saat operasional, seharusnya kita juga punya prosedur untuk menanganinya, gitu, supaya kalau terjadi serangan, jangan sampai ya halaman kita begini aja, gitu. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalian sebagai admin, misalkan terjadi attack kepada sistem kalian, contoh misalkan di device seperti ini, jangan sampai ya dimunculin didemin aja gitu. Maksudnya didemin ya udahlah, nyarin nggak apa-apa. Nah, itu sama juga apa? Kamu juga kalian menginformasikan bahwa sistem kalian lemah. Kenapa sistem kalian lemah? Karena kalian nggak bereaksi untuk segera memperbaiki. Nah, terus harusnya gimana, Pak? Ya, harusnya kalian kalau setelah terjadi attack terhadap sistem kalian langsung melakukan yang namanya contingency plan, penanganan lebih lanjut. Contoh gimana Pak? Contohnya misalkan kalian bikin satu halaman, nah ini under construction misalnya. Pernah lihat nggak ada situs-situs yang kalau ini langsung keluar tulisan gini? Pernah lihat nggak? Dikunjungi
langsung dia keluar tulisan under construction, dalam perbaikan. Ya. Sehingga apa? Minimal orang tahu, oh ini dalam perbaikan. Tapi nggak tahu bahwa perbaikan itu karena ada serangan atau apa, minimal orang nggak tahu. Nah, itu yang berhubungan dengan keamanan dalam operasi. Artinya, dalam proses operasional yang berjalan, itu tetap harus dijaga sistem kalian. Ya. Termasuk prosedurnya. Ya. Oke, so. Nah, ini berikutnya. Kalau kita bicara 3 aspek keamanan informasi, ya, itu dibagi 3 secara umum. Ya, secara umum dibagi 3. Apa aja, Pak? Secara umum ada 3, yaitu aspek yang namanya confidentiality, aspek yang berhubungan dengan kerahasiaan, yang kedua ada namanya aspek integrity atau istilahnya ini aspek yang berhubungan dengan keutuhan data. Ada juga aspek yang namanya availability, aspek yang berhubungan dengan ketersediaan. Jadi kalau kalian belajar di mana aja, referensinya mana aja, 3 aspek ini sudah umum. Maksudnya sudah umum, kalian bicara sama orang-orang lain, misalkan di luar kampus IP ya, di luar yang saya ajar, misalkan teman-teman dari kampus lain, misalkan mungkin komunitas kalian mahasiswa ya, itu pasti yang namanya segitiga keamanan informasi, itu pasti kita bicara 3 itu. Nah ya, ini contoh, saya buka dari website apa nih, ya kan, bersama confidentiality, integrity, availability. Ini buka situsnya apa nih, disebut sebagai CIA Triad ya, segitiga keamanan informasi. Situs ada yang blog, ada yang punyanya ini WordPress dan seterusnya. Jadi semuanya sama kalau kita bicara itu, ya. Nah, ini ada pembaruan referensi yang saya pakai. Jadi referensi yang saya pakai aslinya ini nih, aslinya bukunya ini. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, Pak. Ya, ini bukunya isi konsil nih. Saya terus terang belum ketemu apa teknik untuk convert ya, convert ke PDF yang bisa di-share. Karena ini kalau kalian lihat tulisannya apa nih? Ini secure banget gitu. Jadi kalau di print atau apa tuh cuman segini doang gitu. Dia per halaman aja gitu. Kayaknya udah dikunci ya. Karena memang bukunya kalau berbayar nih, saya terus terang bukunya ke training saya dapat, ini pun juga dikasih jangka waktu nih. Ya, bukunya lumayan tebal nih. Ada berapa tuh? Lihat. 2109 halaman, 4 trim. Nah, kalau kalian mau cetak tuh 4 trim. Ya, bisa tebalnya berarti bisa 1 rim aja bisa berapa tuh ya? 10 cm ya. Jadi kalau 1 rim segini, nih segini, tambah lagi segini, ini 4 rim lah. Tebal loh kalau mau dicetak. Tapi saya belum nemu nih. Makanya nanti terus terang referensinya karena saya pakai ini masih mending saya bisa translate ya, bisa terjemahin ya. Ya. Tapi ada juga nanti yang saya ngambilnya dari sini nih. Nah, ini belum sempat nih. Ini belum sempat saya apa namanya? Nah, ini contoh tuh. Akhirnya saya ini apa namanya? Saya print screen aja gitu. Jadi masih murni apa? Inggris, karena ini cukup nyita waktu juga kalau menerjemahkan buku ini gitu ya. Jadi nanti ya sama kayak model mata kuliah cloud computing ya, materinya saya ambil apa bahasa aslinya aja gitu ya, referensi aslinya akan ke sana ya. Oke. Nah, yang pertama ini adalah yang berhubungan dengan aspek confidentiality ya tadi ya. Ini berhubungan dengan aspek jaminan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berwenang aja gitu. Aspek kerahasiaan. Yang di luar tidak berwenang itu nggak boleh akses. Nah, pelanggaran terkait dengan kerahasiaan ini dapat terjadi kaitan dengan pertasan.
kertasan. Aspek kerahasiaan. Nah, bahasa Inggrisnya ini nih. Ya. Tapi saya udah terjemahin nih. Yang ini udah diterjemahin nih. Yang ini udah terjemahin nih. Ya. Tapi kesini-sininya belum kepegang nih. Jadi nanti saya akan munculin. Oke, nanti saya pakai ini aja deh. Ya, lebih baik pakai ini. Kombinasi ya. Ada juga aspek namanya integrity. Integrity adalah aspek kepercayaan data atau sumber daya dalam pencegahan perubahan tindakan yang tidak tepat atau tidak sah. Ya, integrity. Jaminan bahwa informasi cukup akurat untuk tujuannya. Ya. Jadi kalau di slide sebelumnya yang saya pakai referensi buku lain, ini kan bahasanya isi konsil ya, bahasanya isi konsil ini. Tapi kalau buku yang lain, integriti itu adalah aspek keutuhan data, ya, bahwa data itu valid apa enggak, gitu ya, benar apa enggak, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh dari aspek confidentiality. Maksudnya gimana, Pak? Kalau ini saya besarkan, ya, ya ini pakai aplikasi Wireshark, ya, itu situsnya web passwordnya kelihatan nggak? Passwordnya bukan bintang-bintang lagi, tapi sudah kelihatan berupa angka ataupun numerik ataupun karakter ya 1245 dan seterusnya. Termasuk yang ini di atasnya juga contoh passwordnya bisa kelihatan. Ya, yang ini. Nah, ini passwordnya. Ya, jadi secara visual itu bisa kelihatan gitu. Ya, ini dicontohkan pakai aplikasi ini Chain Enable nih, ya, Chain Enable. Itu bisa kelihatan gitu. Ada HTTP, protokol HTTP ada 372 alamat yang bisa teridentifikasi passwordnya. Ya. Ada IMAP, ada LDAP, POP3 dan seterusnya bisa kelihatan sebenarnya. Kalau misalkan targetnya itu memang lemah dalam hal penggunaannya. Ya, ini pakai Wireshark ya. Kalau yang di atas ini salah satu contoh dari Wireshark. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada teknik berikutnya namanya spoofing. Ya, spoofing apa, Pak? Spoofing itu adalah salah satu teknik di mana seseorang itu memperoleh akses dengan cara berpura-pura menjadi seorang yang memiliki akses yang valid, seolah-olah ya. Seolah-olah. Nah, spoofer biasanya, spoofer itu pelakunya ya, mencoba mencari data dari user yang sah agar bisa masuk ke dalam. Konsepnya gimana, Pak? Nah, jadi konsepnya kalau kalian perhatikan, si klien ini login, ya, login ke server penyerang. Tapi seolah-olah klien tuh nggak tahu gitu bahwa dia sedang akses ke server penyerang. Karena dia menganggap apa? Dia menganggap si user ini bahwa atau klien ini dia mengakses apa? Server yang benar. Cuman karena dia menggunakan teknik spoofing, ya, dia masuk ke sini. Ya, login berhasil masuk, dia masukkan username password. Setelah username password karena tidak valid, dia akan balik lagi, ya, invalid login informasinya. Tapi yang sudah tersimpan adalah username password. Nah, spoofer ya mencoba mencari data tadi yang sah agar bisa masuk. Jadi dia loginnya dengan menggunakan username password yang tadi, dia akhirnya masuk ke sini, ke servernya. Ya, setelah responnya berhasil, ya kalian bayangin kalau orang kalau udah bisa masuk atau sudah berhasil login ke sistem, tinggal tergantung yang mau dilakukan apa gitu. Ya, tinggal tergantungnya apakah mau melakukan teknik yang tadi, apa injection atau teknik device-nya dan seterusnya gitu ya, atau merubah tadi aspek integrity, keutuhan datanya bisa dirubah. Nah, berikutnya, ini tadi ini integrity ya. Ini integrity, ini versinya isi konsil. Kalau versi yang lama pendapat lain, ini informasi tidak boleh diizin oleh pemilik informasi,
Ya, contohnya emailnya di-intercept ya atau di tengah jalan. Contoh serangannya ini ada semacam virus atau trojan yang mengubah informasinya itu tanpa izin. Nah, ada satu teknik namanya konsepnya ini, man in the middle attack, atau istilah lainnya orang sering sebut sebagai MITM ya. Man in the middle attack, MITM ya. Ada orang di tengah-tengah ya, menempatkan dirinya di tengah-tengah di pembicaraan menyamar sebagai orang lain. Konsepnya seperti apa, Pak? Nah, konsepnya seperti ini. Ya. Jadi konsepnya adalah si klien ya, klien ini dia mau akses ke server ya. Dia mau akses ke server ya. Tapi nggak sadar di tengah-tengah sebenarnya ada orang yang sudah standby di tengah-tengah gitu. Jadi si klien dia akses yang seolah-olah dianggap server, tapi sama si man in the middle attack ini dilewatin aja gitu. Lalu lintasnya, data yang lewat aja. Gitu. Tapi dia ada log itu catatan. Semua informasi yang keluar, masuk, itu dia report, dia log, dia catat. Ya. Nah, sehingga semua informasi yang tadi, yang keluar masuk itu bisa diketahui oleh siapa? Si man in the middle attack ini. Dia lewat aja gitu, tanpa merubahnya. Setelah dia masuk, dia kirim lagi. Gitu. Tapi yang terjadi apa? Minimal si orang ini atau orang MITM ini dia sudah mengetahui tadi yang keluar dari sini masuk ke sini apa sih, atau sebaliknya yang dikirim dari sini sampai sana apa sih, secara data itu bisa kelihatan. Oke, berikutnya aspek yang namanya authentication. Authentication itu adalah metode yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, valid. Nah, ini adalah untuk mengetahui benar nggak sih orang ini orang-orang yang benar menggunakan gitu ya. Benar menggunakan. Nah, salah satu penggunaannya dalam hal tools ini yang sering kalian pakai itu biasanya ada konsep intellectual property atau yang sering kalian pakai ini ya, OTP ya, one time password. Nah, one time password kalau kalian perhatikan kalau diartikan apa? One time password. Password hanya sekali aja gitu. Maksudnya sekali, ya nanti beberapa menit kemudian atau beberapa saat kemudian itu akan berganti, nggak akan yang sama. Ya, konsep OTP. Nah, konsepnya kayak gini. Nih, konsep algoritmanya nih. Ya. Jadi pada saat si ini sender ya, ini berarti ini sender, ini receiver. Ya. Pada saat si sender dia ngirimin yang namanya plain text. Ya. Nanti dia akan encrypt. Ya, di encrypt. Proses namanya encrypt jadilah ciphertext. Nah, ciphertext itu maksudnya gimana, Pak? Ciphertext yang kalau kalian pakai, contoh pada saat kalian mau menggunakan, ditanya forgot password gitu ya. Misalkan gitu ya, ada forgot password. Oke, saya kirimin. Nah, di-generate lah angka ini nih. Contoh ya, ini angka ini. Di-generate angka ini yang sebagai informasi di sini nih. Nah, ciphertext. Jadi sebenarnya angka ini angka olahan nih.
angka olahan ya, angka olahan yang oleh si penyedia provider sistemnya, dia ada plain text-nya gitu ya. Nah, di encrypt jadilah cheaper. Nah, pada saat sampai di handphone kita ya, handphone kita dengan berapa digit, misalkan ada 6, ada 8 digit, itu nanti kita masukin kemana Pak? Ada yang tahu masukin kemana? Ayo. Ini dikirim kemana? Pertanyaan saya, ini dikirim kemana? 2 huruf. Depannya H, apa? Halo? Halo H? HP, HP. Dalam bentuk apa? SMS, Nah, email. biasanya enggak, bukan email lagi. OTP itu kebanyakan umumnya dia menggunakan media HP. Kenapa? Nanti saya jelasin. Dia biasanya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk SMS. Sekarang sudah ada teknologi yang dalam bentuk apa? WA. WA. Jadi dikirimnya nggak ke SMS, ke handphone, tapi nggak kirim ke SMS, tapi ke WA. Mungkin lebih murah ya, teknologinya udah ada. Nah, pertanyaan kenapa Pak teknologi OTP muncul? Ada yang tahu kenapa teknologi OTP muncul? Salah satu yang melandasi kenapa teknologi OTP muncul, karena ngelihat bahwa handphone itu sudah melekat ke apa? Handphone itu sudah melekat ke apa? HP itu sudah melekat ke individu. Caranya apa? Nggak usah jauh-jauh. Pasti semua orang pasti bawa handphone, betul nggak? Masih ada nggak orang yang sekarang kemana-mana nggak bawa handphone? Ada Pak, yang apa? Yang lupa, ya. Terus apa lagi yang lupa? Selain lupa apa? Dia nggak punya handphone Pak, ya gitu. Iya gitu ya. Kalau dia lupa, dia nggak punya handphone gitu ya. Nah, itu yang nggak bawa handphone. Nah, kenapa dia dulu teknologi OTP itu dilempar ke handphone? Karena apa? Sudah melekat. Yang namanya Bambang itu pasti bawa nomor handphonenya sekian. Yang namanya Ibnu pasti bawa sekian. Yang namanya Adri kalian bawa handphone sekian. Itu udah pasti melekat. Beda zaman dulu pakai apa? Pakai email. Email itu kita harus buka komputer dulu ya. Buka ke komputer, ke notebook ya, cari tempat, buka email. Setelah buka email dilihat. Nah, karena itu satu beresiko jarang ditengok, waktunya lama. Terus kedua, sekarang para attacker tuh penyerang itu gampang banget sekarang kalau misalnya mengakses informasi melalui apa? Melalui email. Ya, dia cari aja dapetin emailnya, dia coba-coba pakai teknik apa Pak? Teknik namanya brute force attack. Ya, teknik brute force attack itu dimungkinkan kalau password kalian lemah. Kalau password kalian lemah, itu dimungkinkan sekali kalian bisa jebol dengan teknik brute force attack ini. Ya. Nah, tekniknya ini. Brute force attack adalah salah satu teknik, dia berisi mengenai submit many password for or passphrase. Ya, dengan harapan bahwa bisa benar ya, cocok gitu. Nah, makanya kalau password-password yang lemah yang biasa gampang dijebol, ya seperti ini contoh, ya ini contoh ya. Ini apa? Passwordnya password 12345 dan kayak gini-gini nih yang gampang dijebol nih. Dengan teknik brute force. Kenapa? Karena algoritmanya udah umum gitu. Ya, nah kembali ke teknik OTP. Nah, jadi kenapa dia sekarang lemparnya ke handphone dalam bentuk entah SMS atau WA? Karena teknologi email satu orang sering harus buka ke handphone dulu atau ke notebook ya atau PC. Setelah itu juga belum tentu orang punya email. Tapi handphone itu kan udah melekat ke dirinya. Semua orang pasti punya handphone, pasti minimal pakai SMS gitu ya. Tapi belum tentu semua orang punya email. Nah, yang seperti itu yang akhirnya melandasi. Nah, sampai di sini pada saat setelah dibuka di handphone di SMS, dia ngapain? Ada yang tahu nggak? Pernah dapat handphone nggak? Apa SMS maksudnya? Dia dapatnya nomornya ini. Setelah itu dimasukin ke mana? Dimasukin ke mana? Ayo, dimasukin ke mana? Dimasukin ke sistem atau aplikasi. Ya kan, contoh kalian lupa Facebook, lupa Instagram, ya udah di Instagramnya dibuka, masukin angka ini, ya, lawan ini dimasukin sehingga nanti akan jadi plain text.
si penerimanya sendiri, servernya itu menerima plain text-nya, lawan dari dia apa gitu. Sehingga nanti kalau dicocokkan sesuai, ya maka accept diterima, sistem akhirnya jalan. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknik yang namanya autentikasi, yang menyatakan bahwa benar nggak nih, si A ini adalah dia gitu. Kalau dia A ini adalah dia yang buka si A, ya udah tolong konfirmasi konsepnya. Nah, itu autentikasi. Berikutnya ada juga tekniknya availability. Nah, ini aspek yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Ya, ketika informasi dibutuhkan, aspek ketersediaan itu harus ada, gitu ya. Harus ada. Oke. Oke, kita berikutnya ini availability ya, aspek ketersediaan. Contoh serangannya tekniknya DOS ya, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu dan bertubi-tubi ya, di luar perkiraan. Itu yang saya pernah cerita ya, dan saya pernah demokan juga. Ya, ada juga mailbomb. Nah, ini contoh ya. Kalau kalian perhatikan, ini salah satu contoh mailbomb. Maksudnya mailbomb gimana, Pak? Saya dikirimi oleh si sender yang mengatasnamakan WordPress, ya, dia mengirimi pesan yang sama dengan size yang berbeda-beda, dan ini yang disebut bertubi-tubi. Ya, dari WordPress dikirim jam sekian, pokoknya dikirim terus gitu ya. Nah, ini nggak berhenti. Ini masih mending ukuran size-nya masih kecil, 8 kilo. Kebayang kalau size-nya itu bisa 1 mega. Kalau 1 mega kali 10 aja itu udah 10 mega. Nah, semakin besar lampiran yang dikirim, itu resikonya akan ngabisin bandwidth. Sehingga nanti aspek ketersediaannya atau aspek availability-nya jadi tidak tercapai gitu. Ya. Yang harusnya informasi tersedia jadi nggak tersedia. Kenapa? Karena di teknik di DOS tadi. Gitu. Oke, yang berikutnya akses kontrol. Nah, akses kontrol ini adalah pengaturan akses kepada informasi yang berhubungan dengan masalah aksesnya, autentikasi. Ya. Ini agak mirip dengan apa namanya autentikasi yang ini ya. Akses kontrol itu lebih kepada aksesnya, siapa berhak apa. Bambang hanya bisa read ya. Terus misalkan sekarang saya mau absen. Reza Vigo. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, ini akses kontrol misalkan konsep akses kontrol. Tabel akses kontrol gitu ya. Jadi ini ada contoh nggak ya? Nah, ini deh contoh. Ya. Alim hanya bisa akses lat alim sama ini read or write eksekusi. Jadi read itu baca, write nulis, X itu adalah dia bisa jalanin eksekusi. Si alim kalau pada saat ini dia contohnya apa? Ini tabel ya, matriks ya, ini file jar ya. Dia nyarit, tapi kalau yang lat mila dia nggak bisa sama sekali, minus gitu ya. Dan ini masih banyak lagi contoh-contoh yang berhubungan dengan akses apa namanya hak aksesnya, hak akses. Nah ini ada juga admin modelnya pakai tick mark ya, contreng gitu. Allow to borrow atau disallow to borrow admin. Admin hanya bisa dia bisa allow to borrow, ini aplikasi ya, permission. Ada juga di slow. Tapi dia lecture dosen atau pengajar nggak bisa admin action, nggak dikasih aksesnya gitu. Nah itu yang berhubungan dengan akses kontrol. Yang berikutnya adalah aspek non-repudiation. Nah non-repudiation ini adalah aspek di mana seorang nggak bisa menyangkal telah terjadi melakukan sebuah transaksi. Ya biasanya kalau aspek non-repudiation itu paling gampang saya kalau bicara non-repudiation
Kalau kalian misalkan nah ini dia bilang it was not me, itu bukan saya gitu ya. Kan sering ya kalau kalian suka lihat di sosial media, contoh ada status kasus tadi case non repudiation atau kasus non repudiation sosial media. Nah, contoh nih banyak nih kejadian nih. Saya posting ini, contoh hate speech ya, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Pada saat ternyata tiba-tiba korbannya merasa dia mengucapkan ya, ini anggap nih si A nih, ini si B. Nah si A ini berucap di posting bahwa si B itu begini gini ya. B begini gini, pokoknya konotasinya negatif, ujaran kebencian. Si B ngelihat postingannya, ya. Nah si B ini bisa memperkarakan ke pihak kepolisian, yang anggap kepolisian. Dia bilang, Pak Polisi, saya mau lapor si A ini melakukan ujaran kebencian, pasal yang dinati Undang-Undang ITE, Pak. Ada pasal namanya Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi. Itu terkait dengan pasal ujaran kebencian. Oke, si polisi menerima laporan gitu ya. Ada nggak buktinya? Ada, Pak. Ini saya screenshot, Pak. Tuh, di handphone saya, Pak. Aspek tulisan begini-gini, Pak. Oke, diterima laporannya langsung dipanggil. Ente datang ke sini ya. Ngapain, Pak? Sebelum ukur baju, jelasin dulu. Ukur baju tuh ya, baju tahanan. Kamu jelasin dulu nih, ada laporan dari si B, katanya kamu kan gini, gimana? Si A bilang gini, itu bukan saya, Pak. Terus siapa? Itu orang lain, saya dibajak, Pak. Pernah dengar nggak kata-kata gitu ya? Akun saya dibajak, Pak. Itu dia ngeluarin statement itu. Polisi kan nggak mau tahu. Datang aja dulu, jelasin kronologinya. Ini sempat harus datang ke polisi dulu nih, laporan, jelasin kronologinya, bagaimana saya bisa dibajak, sampai nanti kira-kira polisi layak Kak ke tahap penyidikan gitu. Saya lupa penyelidikan atau penyidikan, karena itu dua hal yang berbeda ya. Oke, ini layak Kak diselidiki atau ini. Nah, nanti dari barang bukti di situ. Nah, aspek yang ini yang disebut sebagai non repudiation. Maksudnya apa, Pak? Si A ini nggak bisa ngelak. Kenapa? Karena bukti-buktinya ada kok. Istilah bahasa kita adalah jejak rekam digitalnya ada kok. Nggak bisa nyangkal gitu. Nah, itu yang disebut sebagai aspek non repudiation. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kayaknya habis, kita masuk ke slide berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, tapi Pak itu kalau misal dimanipulasi nggak Pak? Untuk ngejebak gitu. Padahal mah kita nggak ngelakuin. Banyak, ya banyak. Dan saya nggak mau nyinggung politik ya. Mungkin sempat dengar juga kan ada kasus-kasus gitu ya. Ya. Kasus yang berbau politik, yang bahkan sempat didemokan juga kan. Sebenarnya tuh software bisa dibuat kok gitu kan. Software bisa dibuat. Nah, tinggal kembali lagi ke pihak aparat ya, dalam hal ini kita bicara kepolisian atau penyidikan tadi gitu. Ini mau diproses apa enggak gitu ya. Mau diproses apa enggak. Tapi kalau secara buktinya ada, ya biasanya sih kalau ini polisi panggil dulu, mau nanti mengelak atau bukan saya dan seterusnya, itu nanti di proses pengadilan biasanya gitu ya. Atau sebelum di pengadilan bisa diklarifikasi dulu istilahnya tuh, kalau nama istilahnya apa kalau sekarang, sebentar bukan apa namanya, ditabayun ya, tahu ya, kamu Ya, ngapain tahu. tabayun ya, ya kekeluargaan aja dulu dijelasin gitu, jangan sampai dibawa ke ranah hukum dulu gitu, ditabayun dulu, jelasin kenapa saya nulis ini gitu ya. Nah, dijelasin kalau si yang pelapor itu ternyata udah paham, ya udah clear ya udah nggak usah. Tapi kalau misalkan ternyata masih belum sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh si pelaku yang disangkakan atau calon pelaku, ya dia harus jelasin. Kalau misalnya nggak puas, ya ranahnya ranah hukum gitu ya, masuk pidana tuh. Ya ujaran tadi ya, tergantung pasalnya, mau pasal yang mana yang nanti disangkalkan ya, apakah undang-undang ITE atau apa gitu. Tapi minimal
kalau bicara mengenai aspek non-repudiation itu udah nggak bisa ngelak. Ya, kalau bahasa saya udah datang aja dulu deh gitu. Kalau polisi saya udah datang dulu, ntar klarifikasi nanti. Gitu. Makanya nih hati-hati nih, terutama bagi kita yang dalam hal penggunaan password. Minimal jangan sampai jebol deh. Ya, akun-akun kita tuh jebol yang nanti khawatir disalahgunakan oleh orang yang tidak berwenang. Terlepas dari orang yang tadi ya, yang membuat akun yang mirip, terus dia fotonya dan seterusnya, dan kita bisa nyangkal itu nanti di tahap penyelidikan. Pas ditelusuri, oh ya bukan dia. Ternyata ada orang yang mengatasnamakan dia, menggunakan foto profil dia, apa namanya, akun dia termasuk data-data dia gitu. Itu bisa ditelusuri, tapi setelah tahap diperdalam oleh pihak aparat kepolisian. Seperti itu, Nuk. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk di sini ya. Berikutnya kita masuk di apa namanya? Elemen keamanan informasi dan klasifikasi serangan. Jadi kita masuk di sini dan ini sebenarnya saya ngambil belum sempat saya translate, jadi saya pakai ini aja. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi jadi saya kelihatan apa nyampeinnya pakai ini aja dulu karena saya belum sempat juga translate. Dan kedua ini nggak bisa di apa? Saya jatuhnya kalau di copy, coba mau nggak di copy-nya pun copy copy Inggris ya, pakai bisa kayak gini. Nah itu, tapi harus ditranslate lagi gitu ya. Makanya saya belum sempat, jadi saya mohon maaf, saya pakai ini aja dulu ya. Jadi langsung dari apa referensinya langsung ya dari bukunya. Tapi nanti untuk materi tetap saya akan screenshot. Jadi contohnya kayak gini nih. Ya, jadi contohnya gini. Nah, langsung aja saya pakai apa? Screenshot ya. Apa ya? Screenshot ya. Jadi file bukunya saya screenshot, saya masukin ke PPT. Jadi kalian bisa baca dari situ aja gitu. Tapi kalau Pak, saya minta soft copy-nya. Ini yang saya bilang, saya masih belum dapat nih cara, karena filenya pun aplikasinya juga aplikasi khusus, namanya Vital Source Box Shell, bukan PDF reader gitu ya, bukan PDF reader atau aplikasi PDF. Karena kalau dijalanin di PDF ini nggak jalan nih, ya ini nggak jalan. Saya juga belum nemu nih caranya. Ntar kalau ada yang bisa, tolong di share ya, di info gitu. Pak, ini saya bisa nih Pak, buka file yang ini, nggak apa-apa nanti kita ambil dari situ aja biar gampang. Oke, kalau kembali ke sini ya, kembali ke sini bahwa konsep dari ya mengenai keamanan informasi yang tadi ya, yang tadi udah saya jelasin, ini aspek confidentiality, integrity, availability, authenticity, dan non-repudiation yang tadi sudah dijelaskan. Nah, berikutnya oke. Ya mudah-mudahan bisa kelihatan ini ya. Apa namanya? Kalau pakai handphone agak kecil, tapi kalau pakai komputer mungkin bisa agak dekat dikit ya. Jadi kalau bicara nanti ini kaitan dengan motivasi dan tujuan dari serangan tadi ya. Secara umum ada beberapa modus ya motivasi orang melakukan serangan tadi ya. Yang pertama ini adalah yang berhubungan dengan disrupt business continuity. Disrupt itu gangguan. Ya, jadi dia pengen melakukan serangan tadi, attack serangan tadi, dia pengen mengganggu keberlanjutan dari bisnis. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, kalau kita bicara serangan, nah yang sekarang terjadi tuh, kalian ngikutin nggak serangan yang sekarang lagi Ukraina sama Rusia? Ya,
Kalau kalian perhatikan, selama ini kan Rusia nyerang ke Ukraina, betul nggak? Betul. Dan belum lama Rusia diserang nggak? Negaranya sendiri diserang nggak? Serang. Apa yang diserang? Sarana apa? Apa? Kilang apa? Kilang Minyak. minyak. Ya, kilang minyaknya diserang tuh. Juga belum lama juga apa? Arab Saudi. Aduh, ngikutin? Arab Saudi yang diserang apa? Kilang minyak juga. Sama siapa? Nih ngikutin nih, kalian harus tahu juga deh. Oleh tentara Houthi di Yaman ya. Pakai roket atau apa. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan aspek tujuannya adalah untuk apa? Mengganggu keberlanjutan dari bisnisnya dia gitu. Pak, Bapak kan bicara perang tuh Pak. Kalau bicara mengenai informasi gimana Pak? Ini kan informasi Pak. Kalau tadi kan bisnis, ya bisnis. Kalau informasi gimana? Dulu ada satu maskapai penerbangan, ya maskapai penerbangan itu diserang, ya. Satu maskapai penerbangan diserang, ya. Saya sebut aja nih, karena ini bukan rahasia umum juga, bukan rahasia pribadi apa rahasia ya. Ada nggak kasus dulu ada namanya DOS attack ya, DOS attack server apa Garuda, ada nggak? Maskapai Garuda Indonesia, coba. Dulu sempat heboh juga itu apa namanya, penerbangan itu sempat DDoS ya. Nah, salah satunya itu adalah apa? Salah satu modus serangannya adalah apa? Jadi servernya itu digunakan untuk reservasi tiket gitu ya, pesan tiket, terus mengenai refund, balikin dan seterusnya ngeliat jadwal. Tiba-tiba server itu di DDoS, ya, DDoS, DDoS server ya. Nah, otomatis yang orang yang tadi mau pesan tiket dan semuanya, akibatnya apa? Bisa pesan tiket nggak? Nggak bisa. Terus kalau nggak bisa gimana Pak? Mengganggu bisnisnya nggak Pak? Iya, karena yang harusnya dia pendapatannya orang dari situ, bisnisnya ternyata nggak bisa diakses tuh. Itu mendisrupt bisnis continuity, keberlanjutan. Berikutnya adalah pencurian informasi. Nah, perform informasi. Jadi motivasinya dia selain dari mengganggu ya keberlanjutan layanan, juga dia melakukan pencurian informasi. Pencurian informasi itu apa Pak? Kalian sempat ngikutin mungkin data breach yang terjadi di mana? Marketplace Indonesia. Nah, siapa aja tuh? Kelihatan tuh ya. Data breach. Ya, Tokopedia, data breach, dan bahkan diperjualbelikan di pasar gelap. Pak, maksudnya diperjualbelikan di pasar gelap, gimana Pak? Ya, maksudnya pasarnya dimatiin Pak lampunya. Jadi penjual semua pembeli nggak ketemu. Oh enggak, gitu, bukan gitu gitu. Jadi pengertian pasar gelap itu antara penjual dan pembeli nggak tahu sama siapa kita jualnya, sama kita siapa belinya, anonymous, ya. Nah, sebagai contoh nih, jadi yang dijual data-data kayak gini nih, pencurian data, informasi ya. Orang kalau udah menerima informasi yang isinya apa nih kalau kita lihat, ada apa namanya, nah ini ya, ada data mengenai email, ada nama, terus apa lagi nih, tanggal lahir, ada lokasi, terus ada nomor handphone. Yang kebayang di kalian apa? Mungkin bagi orang yang tidak berjiwa bisnis atau ini, buat apa data sampah? Sampah tuh maksudnya nggak kepake. Tapi bagi orang yang melakukan ini, kalian bayangin bisa buat apa aja? Oke, silakan kita berdiskusi deh. Dengan informasi ini kalian bisa ngapain? Ayo, silakan.
Bisa apa? Ayo. Saya panggil deh. Ini kayaknya pada kelas pasif nih. Kelasnya kurang cihuy nih. Orangnya cuma saya ngomong. Kalau saya ngomong capek nih, apalagi bulan puasa. Caramu loh. Ngoceh itu capek loh. Oh, saya panggil deh. Jangan-jangan pada tidur nih. Karena kelas yang kayak gini sensitif nih. Jam-jam sensitif nih. Anak-anak bisa tidur. Saya panggil Nur Prastio. Iya Pak. Nur, yang kalian bayangin, kalau kamu dapat data model kayak gini, apa yang kamu bayangkan? Kamu bisa melakukan apa? Apa ya? Mau jualan nggak? Nur, Iya Pak. kamu jualan online nggak? Atau main bisnis nggak? Atau usaha nggak? Ada usaha nggak? Nggak ada Pak. Oh ya, pantesan kau jawab bingung. Gitu. Tahu apa? Saya mau tanya lagi nih. Irwan Apriyadi. Irwan, Ya Pak. jawaban pertanyaan apa awal? Gimana Pak? Kamu nggak nyimak. Tahu Pak? Ya berarti kamu nggak nyimak saya gitu. Kalau nyimak pasti langsung jawab. Tanya Pak. Apa? Pak, maaf Pak, suaranya keputus-putus juga sih Pak. Nah, Erika mana Erika? Pak. Ayo apa Kak? Apa Kak? Bingung jadinya. Bingung. Pertanyaan saya deh, jangan jawab. Pertanyaan saya apa tadi? Apa ya? Kalau pada gak nyimak nih kayak gini. Nih kayak gini nih, gimana kamu paham? Saya ngomong kagak paham. Jangan kan jelasin, nanya aja statement saya terakhir aja kalian nggak tahu. Alfonsus, nah Alfonsus nih kayaknya ada yang namanya nih keren nih, bisa jawab nih kayaknya. Ya Pak, hadir Pak. Ya apa, Alfonsus? Tadi pertanyaan apa Pak? Boleh diulang? Tanya nih, udah lewat dulu dah. Nih yang kayak gini bisa diulang-diulang, berarti nggak nyimak nih. Siti Mujenar mana? Ya Pak, Apa sih? nggak pernah nyoba itu Pak, jadi belum tahu. Enggak, pertanyaannya apa? Kalau Oke, nih gini deh. Nih saya kasih berarti kalian kurang penyemangat nih. Sebentar, saya Bentar ya, sebentar. Oke, saya masukin ini deh. Eh, sebentar, saya lagi buka file Excel saya ini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak tulisannya, Pak? Poin tambahan, ya kan Pak? Oke, ini saya simpan dulu.
Ini kayaknya harus kasih ini nih, ngasih insentif dulu deh, apa namanya, biar kalian. Pertanyaan saya itu, siapa yang mau dapat tambahan ini? Tadi pertanyaan saya apa? Itu aja gitu. Saya mau dengar ada nggak yang nyimak saya gitu. Kalau tadi saya tanya, apa Pak pertanyaannya? Apa Pak? Ya, apa-apa mulu gitu. Padahal saya ayo, silakan. Pertanyaan saya tadi, yang mau dapat nilai tambahan ini, Kilang minyak bukan, Pak? bukan. Yang ini Pak tadi ya Pak. Nih, yang dari sini nih, slide ini nih, slide ini. Nah, tuh. Yaitu apa misal kalau punya banyak data. Belum tepat. Tadi pertanyaan saya simpel kok. Bermula dari cerita saya mengenai apa? Kalau cerita runut ya, ceritanya kan dari sini. Nih, ya kan? Mengenai perform information theft, pencurian apa? Informasi. Cerita mengenai apa? Mengenai kasus data breach, pencurian data informasi. Keluarlah informasi berita ini, betul? Pembobolan data. Contoh ini punya situsnya, ya kan? Nah, ini informasi nih, hasil pencurian data nih yang punya Tokopedia nih ya. Ada yang didapetin si pencuri itu melalui pasar gelapnya, dapetin apa? Username, user email, password, dan seterusnya. Pertanyaan saya tadi gini, apa yang kalian akan lakukan jika dapat informasi ini? Itu doang. Gitu. Apa yang kalian lakukan nih? Kamu udah dapet nih data kayak gini, terus mau diapain nih? Intinya gitu. Oke. Apa yang kalian lakukan? Dijual Pak. Iya, udah otomatis kalian dapat nih, beli nih. Nah, pertanyaan saya, data-data ini mau diapain gitu? Didiemin aja atau mau diapain gitu? Biasanya sih disalahgunain Pak buat ya. Buat apa? Ya biasanya sih kalau misalkannya buat yang sekarang ya kayak spy letter tuh bisa pakai data dia gitu Pak. Oke, jadi pakai data dia. Data dia tuh masuk buat apa nih? Maksudnya kan kalau kita kan udah dapet nih datanya gitu Pak, kayak ibaratnya kalau misalnya kita kebutuhan kita pakai datanya dia gitu yang kita ambil gitu Pak. Tapi ini informasi, iya, data nama, alamat, tempat tanggal lahir ya. Tapi kalau buat apa dulu nih pertanyaan saya gitu. Oke, kita diskusi. Buat apa dulu? Kalau buat ngurus bank, masih ada yang kurang apa? Buat ngurus bank, ada yang kurang apa? Apa? Bukan, Pak. Rekening Pak. Oh, ya, mau ngurus bank, kita mau ngurus bank nih, mau buat rekening, misalkan gitu kan, mengatasnamakan ini nih. Nah, berarti kan ada yang kurang apa? Nik KTP bukan, Pak? Iya, betul. Scan KTP atau KTP asli. Asli singkatan aspal lah. Karena kan aslinya ada di pemilik yang benar gitu kan. Tapi minimal, jadi saya ngajarin orang. Enggak ya, ini contoh aja nih, contoh. Jadi dia bisa, pelaku ini bisa tadi buka rekening mengatasnamakan dia. Cuman masih ada yang kurang. Apa? Dia harus dapetin data scan KTP atau fotokopi KTP. Kenapa? Karena syarat bank harus bawa KTP. Betul nggak? Nah, itu jadi syarat lagi. Apalagi? Ini untuk bicara mengatasnamakan buka rekening. Jadi nanti rekening pada saat ditransfer atas nama, contoh misalkan si Hud. Oh, saya ditransfer sama si Hud. Datanya dicek siapa? Oh, si Hud, alamatnya di sini dan seterusnya. Pada saat terjadi penipuan, Hud-nya dipanggil. Hud bilang, oh enggak saya Pak. Bukan saya itu. Tapi ini ada nih, buka-buka rekeningnya. Nah, itu urusannya panjang. Ya, tapi minimal itu bisa disalahgunakan. Ini konsep, dia punya satu step lagi untuk dapat itu. Nah, yang banyak kejadian, yang paling gampang jawabannya adalah apa?
Kalian pernah nggak dapat SMS dari yang nggak jelas, telepon maaf dari yang nggak jelas, bahkan saya sering ditelepon langsung nyebut nama, nomornya nggak tahu, tidak teridentifikasi. Saya nggak pernah nyimpan, dia langsung, halo Pak Bambang, selamat siang dengan Pak Bambang Suhartono. Ini saya tanya, ibu dari mana atau bapak dari mana? Oh maaf Pak, saya dapat dari marketing saya. Pernah nggak dapat SMS atau telepon kayak gitu? Pertanyaan saya. Dari orang yang nggak dikenal gitu. Pernah, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi ujung-ujungnya orang buat nyepam, buat jualan, dan seterusnya buat beriklan, dan dia langsung telepon. Kenapa? Karena data nasabah itu adalah data yang sangat berarti bagi apa? Pelaku bisnis. Data apa Pak? Ya ini nih, yang kamu bilang lihat tadi, yang tadi saya tanya. Ini buat apa? By email ini tinggal nyepam pakai email. Nomor telepon kalian sudah bisa tahu data kamu, kelahiran umur berapa. Nomor telepon bisa buat telepon, bisa buat SMS, bisa broadcast. Ya. Buat jualan obat juga bisa. Buat nawarin kartu kredit juga bisa. Minimal data ini data matang yang kalau ibarat bahasa marketing itu bisa diolah gitu. Ya, makanya tadi saya bilang pada saat si Adri ya dia bingung gitu. Bagi yang nggak paham dia mau diolah datanya apa, dia bingung. Karena apa? Mungkin Adri belum bisnis ya. Tapi kalau kalian misalkan sudah melakukan sudah terbiasa dengan jualan online, data-data ini penting bagi kalian, itu diolah. Gitu. Sama siapa Pak? Contohnya saya. Bapak ngapain? Dulu ya, ini dulu nih pengalaman saya sharing aja ya. Tapi sekarang saya udah kurangin gitu ya, bukan nggak dihilangin. Saya sering melakukan yang namanya apa? Ya, apa? Apa? Spam apa? Kan udah belajar ya keamanan. Apa? Nyepam itu apa? Nyepam adalah mengirim informasi yang tujuannya untuk beriklan dengan harapan apa? Konsumen atau yang penerima itu bisa membeli produk apa? Kita. Bagi penerima dia bingung. Ya, ini saya di sini nge-broadcast. Ya, broadcast sebanyak gitu. Orang kenal saya nggak kenal. Tapi orang prinsip spammer tuh pelaku spam, itu berpikir dia sistemnya random. Masa sih kalau bahasa marketing ya, bahasa saya nih, masa sih dari 1000 yang saya email, satu nggak beli gitu. 1% aja deh, kalau 1% berapa? Jadi kalau 1000 itu, 1000 nolnya 3. 1% itu berapa berarti? 10 ya, betul nggak? Masa sih 1% atau 10 itu nggak beli? Gitu. Itu kan prinsip apa namanya peluang ya, bahasa statistik bahasa peluang. Masa sih nggak? Nah ini bahasa nih yang biasa dipakai oleh tadi orang-orang marketing untuk melakukan jual. Ada yang paling ekstrim tadi buat kejahatan. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau kejahatan tuh biasanya dia butuh data fisik, scan KTP dan seterusnya. Makanya nih hati-hati juga nih ya. Termasuk saya juga suka hati-hati gitu ya, menyebarluaskan data terutama yang hubungan dengan data-data pribadi. Walaupun bahasa saya ya, kita udah hidup di era informasi yang semuanya serba terbuka. Ya, bahkan bahasa saya, kalau menurut saya, saking data kita udah tersebar di mana-mana, nggak heran kalau kalian ditelepon, dikontak, atau bisa jadi, maaf, disalahgunakan tadi gitu. Ya, contohnya apa Pak? Ya tadi biodata kita, kalian akses ke satu situs, masukin nama, ada juga misalkan biodata tempat tanggal lahir. Itu sama juga kan kalian nginformasiin gitu. Ya. Dan nggak usah jauh-jauh deh. Kalian sering pakai aplikasi Android kan? Betul ya? Android pasti. Sering nggak download di Play Store? Ya. Nah, pada saat sering kalian download Play Store, bahkan ada aplikasi yang dia minta izin. Ya. Izin apa? Namanya EULA Android, coba. EULA itu End User Letter Agreement. Ya. EULA Android. Ada nggak? Sampel ya. Jadi contoh dia kayak gini kan, ada yang model kayak gini, ada yang dia bilang mohon maaf, saya ingin izin akses gitu ya. Benar nggak? Saya izin akses profil Anda, nomor telepon, video, ada nggak kayak gitu? Ada kan? Dan selalu kalian apa? Pasti kalau kalian butuh aplikasi dijawabnya apa? Yes, betul nggak? Karena kalau yes, kalian akan dapat
aplikasinya, tapi secara langsung kalian mengizinkan mereka untuk mengakses data pribadi kalian, foto, image, kamera, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini juga prinsip hati-hatian. Contoh, aplikasi buat contoh ya, ini aplikasi, ini banyak juga nih. Saya suka lihat banyak aplikasi di Play Store yang nggak sesuai, dia mintanya yang aneh-aneh. Contohnya gimana Pak? Contoh, aplikasi buat apa namanya PDF reader deh, PDF reader. Ya. Tapi dia minta baca apa? Minta izin apa? Lihat kamera, lihat foto, phonebook. Apalagi yang dia minta biasanya? Lokasi, apalagi? Halo? Dia minta izin kamera, foto, phonebook, lokasi. Anggap lain. Pertanyaan saya, dia kan aplikasi buat reader. Pertanyaan saya, perlu nggak sebenarnya dia butuh ini? Kamera. Phonebook. Enggak, Pak. Lokasi, perlu nggak dia? Enggak. Enggak. Lokasi, kalau kamera mungkin oke lah. Dia buat apa, scan ya, datanya gitu ya. Dia baca dari, tapi sorry itu foto ya. Tapi kalau kamera, saya nggak tahu deh. Tapi yang pasti phonebook, lokasi itu nggak perlu. Loh, ngapain dia minta? Kalau bagi orang yang nggak aware, nggak peduli, nggak sadar, langsung oke tuh. Tapi bagi yang sadar, dia akan mengkorelasikan itu, menghubungkan. Loh, aplikasi ini kok dia minta kontak saya gitu, buat apa? Loh, dia minta lokasi saya, apa hubungannya? Kecuali kayak model Google Map itu oke. Terus apalagi Waze itu oke gitu ya. Karena kan dia ngecek lokasi kita, titik kita di mana. Nah, ini yang kayak gini-gini itu yang perlu disadari tuh oleh siapa? Oleh kita semua. Ya. Kenapa? Karena kaitannya sama penjelasan saya tadi nih. Mulai dari bisa pencurian informasi. Pencurian tuh nggak jelas-jelas terang-terangan dia ngambil ya. Atau diem-diem, maaf. Maksud saya diem-diem ya. Dia nge-hacking. Tapi juga ada yang model terang-terangan gitu. Itu yang kalau menurut saya, perform information theft itu salah satu contoh yang dilakukan oleh beberapa aplikasi yang tidak, menurut saya tidak secure, yang menyalahkan aturannya dia gitu. Harusnya aplikasi ini, tapi dia mengambil data. Dan lucunya orang kita apa? Orang kita apa? Mengizin. Nah, betul nggak? Betul apa nggak betul? Dari kalian pasti rata-rata begitu, betul nggak? Betul, Pak. Makanya nggak heran kalian dapat spam, dapat email dan seterusnya dari orang nggak jelas itu. Jadi artinya apa? Cara selektifnya adalah karena harus selektif memilih aplikasi yang kira-kira benar dipakai. Data manipulasi ya. Oke, ini motivasi-motivasi serangan-serangan. Ada yang mencuri data, manipulasi, ada yang bawa uang ya, pencurian uang ya. Nah, ini yang kemarin kasus juga lagi rame tuh, Bank BCA ya, skimming ya. Yang nasabahnya komplain berapa ratus juta, 135 juta tuh. Ya, dia bawa uang tapi terlepas dari siapa pelakunya masih diselidiki. Tapi lucunya Bank BCA apa? Mengganti itu, betul ya? Bank BCA itu ganti itu. Wow, regulus nih keagamaan. Ya, terus juga dia berkaitan dengan aspek serangan ke militer ya, itu yang lagi juga diperang cyber army itu. Ini terkait dengan reputasi ya. Dia bahkan bukan disrupt ya. Kalau disrupt tuh ganggu. Tapi kalau damage itu menghancurkan ya, bukan hanya sekedar ganggu. Kalau ganggu masih bisa ada yang bisa dipakai, tapi kalau damage reputasinya tuh dihancurin sehancur-hancurnya gitu ya. Ya, ada juga konsep take revenge, bahkan demand ransom. Nah, ini yang ransomware nih. Nah, ini bukan kata saya, ini kata siapa? Kata isi konsil menyatakan bahwa model serangan itu motivasinya adalah seperti ini. Oke, sebentar, ajan dulu ya, di tempat saya ajan dulu.
Oke, lanjut ya. Kita habisin aja ini ya. Jadi itu kalau kaitannya sama motivasi di belakang orang melakukan serangan. Ya ini kalau menurut Iskonsil seperti tadi ya. Nah, klasifikasi dari serangan sebenarnya ada berapa banyak ya? Oke, kita masuk di sini aja ya. Sampai sini aja nih. Klasifikasi serangan. Ini kalau menurut Iskonsil ya sedangkan isi konsil mengacu kepada IATF ya. Saya lupa nih IATF-nya apa ya. What is IATF? IATF. Oh, dia standar ya. Jadi IATF itu International Automotive Task Force ya. Jadi ya dia mengeluarkan standar ya. Ada IATF. Jadi kalau diartikan nih gugus kendali automation ya, automation internasional. Jadi bahkan dia ada sertifikatnya sendiri itu ya, ada sertifikatnya sendiri. IATF mengklasifikasi model serangan tuh ada beberapa ya, ada yang disebut sebagai passive attack ya, passive attack. Kalau diartikan nih passive attack itu apa? Dia melibatkan dia hanya intercept dan monitoring doang ya. Dia melakukan intercept tuh melakukan penyadapan dan monitoring data yang lewat dari targetnya ya. And do not tamper, dan dia tidak menyerang merusak data. Tamper tuh ngerubah ya. Dia hanya ngeliatin aja gitu ya, sama memonitoring. Nah, kalau yang kalian kemarin kelas ini nggak ada yang presentasi kelompok ya. Itu pakai Wireshark tuh ya. Example passive attack tuh ada pakai konsep footprinting, ada sniffing, ada network traffic analytic. Salah satu tools-nya ini adalah salah satunya Wireshark ya. Wireshark ya. Wireshark. Jadi dia cuman monitoring tuh ya. Pak, monitoring nyerang nggak Pak? Iya, ngintip pun itu nyerang gitu, intercept ya. Bahkan sampai intercept dan dia memonitoring apa yang dilakukan sama targetnya gitu. Ya. Dia menganalisa trafficnya, termasuk juga dia keluar masuk datanya tuh pakai apa aja sih, kemana aja sih, berapa data itu juga masuk kategori passive attack. Contohnya gimana Pak? Oke, saya kasih contoh sniffing with Wireshark. Saya gitu aja. Nah, ini kalau kalian lihat ya, saya kasih contoh yang ini deh. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, ini salah satu nih, kalian bisa masuk nih guru99.com tutorial ya. Nah, ini tutorialnya ada di sini. Yang dimaksud dengan passive attack, dia tuh bisa melihat aktivitasnya. Waktunya jam berapa, sumbernya dari mana, tujuannya kemana, nih ini IP-nya. Terus tujuannya kemana, melalui protokol apa, panjang datanya berapa, melalui port berapa infonya. Itu bisa ketahuan. Artinya dia bisa ngelihat nih lalu lintas datanya yang lewat keluar masuk gitu ya. Itu yang dimaksud dengan intercept and monitoring network traffic. Ya, ada yang footprinting, ada sniffing ya. Eavesdropping tuh nguping ya, tadi snapping. Ada juga yang disebut sebagai active attack ya. Active attack itu apa, Pak? Ya, active attack itu kalau diartikan itu apa? Serangan yang dengan cara dia datanya ditransit atau disrupt. Dia disrupt communication tuh mengganggu komunikasi. Nah, ini sudah mengganggu nih. Kenapa? Karena ada kata-kata disrupt communication. Dia jadi mengganggu komunikasi atau layanan. Ya, bahkan dia bisa membypass or break, ya bypass tuh ngelewatin ya, break sistem keamanannya gitu ya. Ya, dan attacker ini atau pelaku serangan ini dia melakukan serangan ke target sistemnya atau jaringannya dengan by sending traffic. Jadi dia ngirim sesuatu ke trafficnya, ya, dan dapat dideteksi gitu ya, dan bisa kedetek gitu ya. Oh, ini lakukan serangan gitu ya. Nah, this attack, serangan ini melakukan target serangannya dengan cara apa? Mengeksploitasi ya informasinya gitu ya.
dia melakukan penetrasi juga gitu ya, melakukan penetrasi. Nah, dia bahkan bisa nge-remote sistemnya gitu ya. Nah, contoh dari serangan ini adalah DOS ya. Ini beberapa contoh serangan nih. Yang tadi saya udah jelasin ya, teknik DOS, ada bypass protection mechanism, ada malware atau ya, malware kalau klien kena software malfunction software semacam virus gitu ya, malware. Bahkan dia bisa tadi teknik spoofing ya yang saya udah jelasin. Bahkan dia bisa memodifikasi informasinya ya. Nah, ini adalah klasifikasi yang kedua ya. Tadi ada pasif, yang kedua ada aktif. Nah, yang berikutnya adalah ini ada banyak lagi nih. Password attack, session hijacking, man in middle attack tadi sudah jelasin ya. Ini banyak sekali nih teknik serangan. Ada juga teknik serangan lagi yang berikutnya ada namanya close in attack. Jadi dia menyerang tapi secara dekat, lebih dekat. Kalau tadi attack tadi itu bisa dari jauh, bisa ngeremot ya. Tapi kalau close in attack tuh antara targetnya tuh dekat dengan penyerangnya gitu. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ketika attacker is in the close physical proximity. Jadi jaraknya dekat tuh dengan fisiknya gitu. Contoh dekat gimana Pak? Ya contoh saya di samping saya atau di belakang jarak sekitar 2 meter orangnya ada di situ atau satu jaringan, satu area yang bisa kita lihat gitu. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah apa? Melakukan serangan atau mendapatkan informasi. Ya, tujuannya adalah untuk mengganggu juga. Nah, sebagai contoh di sini adalah attacker bisa mendapatkan user credential. User credential itu apa? Username password. Ya, attacker bisa mendapatkan entry open user access atau keduanya. Pernah tahu nggak kasus yang kejahatan ini ATM yang dia pura-pura nolongin gitu ya? Pernah dengar kan? Oh Pak, salah passwordnya gitu. ATM-nya pernah dengar nggak? Atau Nah, Pak. ya kan dia pura-pura nolong gitu ya, pura-pura nolong. Nah sebenarnya itu salah satu masuk kategori close in attack gitu ya. Jadi dia korbannya udah tahu gitu mau masuk, dia pasang alat dulu di sini, ntar dia bingung, terus alat itu udah mencetak nomor barcode-nya. Tapi kan step kedua si pelaku harus tahu apa? Nomornya udah ke register di sini nih, udah ke duplikat lah. Step kedua dia harus tahu apa? Ada yang tahu? Nomor apa? PIN bukan Pak? PIN. Nah nomor PIN dengan cara apa tadi? Soalnya karena udah nyangkut nggak bisa, orang itu akhirnya melakukan, dia dapat suruh masukin PIN-nya, tapi dia nggak berhenti di situ gitu. Kadang ada kamera yang nempel di sini, ya spy cam ya, kamera-kamera ada nggak? Nah ini nih, ini kamera ya. Nih ada yang kamera gitu ya. Jadi dia yang ditekan sama dia pun tahu gitu ya. Karena kan orang untuk melakukan itu satu dia harus tahu kartunya, kartu itu nomornya berapa, serinya. Terus kedua dia harus tahu PIN-nya. Setelah dua mekanisme itu dapat, dia bisa, wah Bapak ngajarin ya? Enggak. Enggak, saya suka baca-baca gitu, teknik kayak gitu. Tapi itu juga nggak berhenti di situ, dia juga harus punya alat yang namanya apa? Skimmer. Skimmer itu apa? Alat penduplikat. Wah Bapak ngajarin lagi nih? Enggak, gitu. Ini contoh aja gitu. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Ada nggak? Jual alat penduplikat kartu. Ada nggak? Coba kita lihat. Oh, ada no. Oh, murah lagi nih. Berapa? 125.000 duplikator kartu akses RFID. Nah, tinggal ya kembali lagi bicara teknologi itu yang namanya nanti ethical hacker tuh. Kita tahu ethical itu beretika. Kita tahu tekniknya, tapi kita tahu bahwa itu salah kalau kita melakukan apa model tadi ya, serangan-serangan itu negatif, kita satu berdosa, terus kedua secara hukum kita juga akan kena gitu ya, secara hukum pidananya. Udahlah kalau bahasa saya nggak usah nyari penyakit lah, kita tahu tapi ya udah nggak usah dilakuin daripada menumpuk dosa gitu ya. Karena kan kembali lagi bahwa hidup ini kita satu, hidup ini sebentar gitu ya. Terus kedua
hidup ini harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Ya. Wah, Bapak Ustadz nih, enggak, kalau pas bulan Ramadan aja gitu. Kalau pas bulan sharing lah gitu. Ya, itu namanya perlunya namanya belajar tadi Certified Ethical Hacker, benar nggak? Certified Ethical Hacker. Artinya apa? Sertifikasi ethical itu apa? Ethical apa? Beretika, hacker yang beretika. Artinya dia tahu tekniknya, tapi dia tidak mengaplikasikan ke dalam hal yang sifatnya apa? Negatif. Ya. Tapi ini kembali lagi, pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Contohnya apa kebaikan? Buat motong daging, ya. Ya, buat lebaran kan motong daging. Tapi kalau buat kejahatan, ya tadi kalian sudah sering lihat ada kejadian pembunuhan, penganiayaan dan seterusnya. Jadi pisau itu tergantung bagaimana kita orang yang pegang. Kalau niat kita memang baik, ya digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau pisau itu niatnya untuk jahat, ya tadi untuk kejahatan. Sama seperti bicara serangan kayak model teknik ini. Kadang perlu tahu bahwa teknik itu boleh tahu. Ya, kayak contoh tadi saya jelasin mengenai konsep skimming, ya closing attack itu konsepnya kayak gini, caranya seperti apa saya udah jelasin ya, dengan menggunakan duplikat. Terus sebelum duplikat dia harus tahu pinnya. Nah, caranya pin dia harus dengan cara apa? Kamera dipasang di situ gitu. Dan seterusnya ya. Tinggal mengaplikasikannya adalah tergantung kalian. Saya sih berharap bahwa ya tadi materi ini bukan untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Ya, awareness, kesadaran. Oke, berikutnya adalah insider attack. Nah, insider attack itu biasanya serangan yang dilakukan oleh apa? Dari orang yang di sini apa? Trusted person. Trusted person itu apa? Orang yang dipercaya, ya. Who have yang dia punya akses dan yang sifatnya aset-aset yang kritikal. Nah, biasanya insider attack itu yang penyerang dari dalam ini menggunakan privilege aksesnya untuk melakukan apa? Pencurian ya, termasuk juga informasi yang original organisasi ya, organization information. Ya, dengan cara bypass, korupsi, ya, bahkan dia mengakses informasi yang sensitif. Ya, sensitif itu apa? Username, password gitu ya. Nah, contohnya apa? Thief of physical device. Jadi dia mencuri nih, device-nya diambil nih, hard disk-nya, flash disk-nya, USB dibawa gitu. Dia bisa dengan cara melakukan social engineering, ya, dengan cara wiretapping yang tadi saya sudah cerita ya. Oke. Oke, yang terakhir adalah distribution attack. Nah, distribution attack itu adalah satu teknik di mana dia melakukan dengan cara mengubah asetnya, baik hardware software. Biasanya si attacker ini dia melakukan serangan dengan cara mendapat sumbernya itu adalah dilewati ya, distributionnya. Nah, contohnya ini adalah tekniknya melakukan pengubahan software hardware selama proses produksi dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti ujian keluar ya. Nanti ujian keluar tuh sebutkan pertanyaan kurang lebih gini. Sebutkan klasifikasi serangan menurut IATF ya, menurut IATF ya. Ada 4 ya. Saya ulangi, pasif attack, 2 active attack, 3 close in attack, yang keempat insider attack, dan yang kelima distribution attack. Oke, itu mungkin dari saya hari ini. Kita nanti lanjutkan minggu depan. Ya, mudah-mudahan ini filenya akan saya copy, minimal saya screenshot seperti ini ya. Jadi biar buat panduan kalian, karena saya terusnya nggak sempat. Ini jadi mata kuliah saya ini materinya kombinasi ya, ada Indonesia, Inggris. Ya, sekalian kalian belajar bahasa Inggris lah ya. Nanti ini saya kopas aja. Mantap. Oke, itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Oke, ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Materinya kurang lebih tadi ini kita udah bicara mengenai apa namanya, kalau kita lihat mind map-nya ya, klasifikasi serangan berarti udah selesai nih, materi saya udah selesai nih. Elemen keamanan tadi udah, yang segitiga, yang yang kedua ini klasifikasi udah. Jadi minggu depan kita belajar ISO 27001
Ya, nah ini lebih dalam lagi mengenai konsep dari Information Security Management System, keamanan informasi. Oke, itu aja. Kita ketemu minggu depan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat siang. Tetap jaga prokes kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya.